Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Setelah sebelumnya kita membicarakan tentang beberapa bentuk sediaan semi solid, kali ini kita akan membicarakan tentang kontrol kualitas dalam pembuatan sediaan semi solid. Saya share screen dulu. Nah, oke ya. Jadi pembahasan pada materi kali ini adalah tentang kontrol kualitas pembuatan sediaan semi solid. Jadi hal-hal apa saja yang perlu untuk diperhatikan dalam pembuatan sediaan semi solid. Ya, jadi kenapa harus ada kontrol kualitas dalam proses pembuatan sediaan semi solid adalah untuk menjamin bahwa produk yang nanti akan kita buat itu nanti akan memenuhi standar yang ditetapkan. Dari dia dihasilkan jadi sampai ke tangan konsumen. Itu senantiasa memenuhi standar yang ditetapkan. Nah, kontrol kualitas itu meliputi beberapa hal ya. Kontrol kualitas itu dari bahan awal sampai dia nanti jadi sebuah produk. Nah, itu perlu adanya kontrol kualitas ya atau quality control ya. Nah, kontrol kualitas ini dari bahan awal, baik itu dia merupakan bahan obat atau dia merupakan bahan tambahan. Ya, jadi harus kita kontrol, kemudian dalam proses pembuatannya juga harus kita kontrol. Ya, namanya in proses control. Ya, kemudian dalam pembuatannya kita kontrol, hasilnya pun juga nanti kita kontrol ya. Jadi harus memenuhi spesifikasi produk sesuai dengan yang ditetapkan. Namanya final product specification ya, atau spesifikasi produk jadi. Nah, ini ya kalau di industri seperti itu. Kemudian kontrol kualitas sediaan semi padat. Kalau dia berupa bahan awal, ya bahan awal itu baik itu bahan berkhasiat maupun bahan tambahan yang akan digunakan untuk pembuatan sediaan, itu contohnya misalnya adalah tingkat kemurnian. Jadi kalau ada bahan datang dari kiriman dari perusahaan mana ke tempat kita yang nanti dijadikan sebagai bahan awal dalam pembuatan sediaan, kita cek tingkat kemurniannya berapa persen, sesuai enggak dengan spesifikasi di tempat kita. Kemudian sifat fisiknya bagaimana? Ya, sifat fisiknya kan ada macam-macam. Mulai dari pemerian ya, kemudian mulai dari organoleptis itu ya, dari bentuk warna, bau rasa, kemudian ukuran partikel, titik lebur ya, bentuk kristal, kemudian kelarutan dan lain-lain kan harus memenuhi spesifikasi kita ya. Nah, itu dari bahan awal ya. Kemudian tingkat kemurnian, nah ini tingkat kemurnian kan di farmakope atau di buku-buku standar kan memang sudah ada ketetapannya ya. Biasanya pabrik atau industri itu menetapkan tingkat kemurnian juga menggunakan dasar dari standar-standar tersebut. Kemudian kontaminan yang diperbolehkan ya, dicek ya kontaminannya apa aja ya yang memenuhi syarat kita atau enggak. Kemudian sifat fisik itu meliputi ukuran partikel, kelarutan, dan juga bentuk kristal. Nah, kemudian yang lainnya, hal terkait lain seperti kualitas farmakope, ya kualitas farmakopenya seperti apa, kemudian suppliernya, jadi tidak semua supplier bisa memasok ke tempat kita, hanya supplier-supplier yang kita percaya saja, ya yang bisa memasok bahan ke tempat kita. Kemudian prosedur penerimaannya seperti apa, kemudian pengambilan sampel, ya, karena nanti akan berpengaruh juga, kemudian pengujian, kemudian variasi antar lot, ya, antar lot, kemudian kualitas eksipien atau bahan tambahan. Nah, kemudian pengawasan dalam proses atau in process control, ini yang perlu diperhatikan adalah jaminan kesamaan antar lot. Ya, jadi dari pembuatan sesi pembuatan sebelumnya dengan pembuatan sesudahnya
dengan pembuatan besoknya itu harus seragam walaupun waktu pembuatannya berbeda. Ya. Kemudian peralatannya juga harus dikontrol, dia harus bekerja sesuai dengan yang seharusnya. Maka kalau di industri itu ada bagian yang dia maintenance alat, ya, karena alat harus bekerja sesuai dengan spesifikasinya. Ya, misalnya mixer dia harus berputar berapa kali, ya harusnya seperti itu. Kemudian urutan penambahan eksipien. Ya, urutan penambahan bahan-bahannya seperti apa? Harus apa dulu, harus apa dulu, ini harus diawasi secara ketat. Karena kalau nanti berbeda antara pembuatan satu dengan pembuatan lot yang lain, maka nanti hasilnya tentu akan berbeda. Kemudian pengukuran, ya, pengukuran suhu, ya, suhunya harus selalu sama. Ya, karena suhu itu mempengaruhi kelarutan, ya. Mempengaruhi apalagi titik lebur, ya, sehingga suhu yang ada di industri itu pasti selalu dikontrol, ya. Pada pembuatannya suhunya selalu stabil. Waktu pemanasan, ya, misalnya pemanasannya berapa lama, 5 menit, 10 menit, nah itu harus selalu sama. Atau waktu pendinginan juga, ya, pendinginannya butuh waktu berapa lama, ya, penurunan suhunya seperti apa. Nah, itu harus selalu dicek. Kemudian kesempurnaan kelarutan, kemudian pH, ya, viskositas selalu dicek sesuai enggak antar lot satu dengan lot lain, keseragamannya seperti apa. Sehingga kalau proses ini selalu dilakukan, ya, maka nanti pembuatan sediaan obat itu, ya, dibuat sekarang, dibuat besok, dibuat minggu depan, dibuat tahun depan, itu hasilnya akan selalu sama. Kemudian kita ke spesifikasi produk jadi, ya. Nah, kalau sudah jadi, ya, dari bahan awal sudah dicek ketat, ya, kemudian dalam prosesnya sudah diawasi secara ketat, maka kemudian produk jadinya, ya, produk jadinya juga masih dicek gitu, ya, meliputi mikrobial, kimia, dan fisika. Ya, meliputi mikrobial, contohnya batas kandungan jumlah mikroba, ya, memenuhi syarat atau enggak. Kemudian jenis mikrobanya apa saja, ya, yang diperbolehkan apa, yang tidak diperbolehkan apa. Kemudian efektivitas pengawet, nah ini terkait dengan kontaminasi mikroba. Ya, kok ada mikrobanya, berarti pengawetnya dia enggak efektif. Kemudian dicek juga secara kimia stabilitas zat aktif, stabilitas bahan tambahan, kemudian penetapan kadar, ya, kadarnya berapa, kemudian keseragaman kadar, ya, antar kalau tablet, ya, tablet satu dan tablet lain, atau lot satu dengan, ya, lot lain, ya, sama atau enggak, harusnya sama gitu, ya. Kemudian pH-nya, ya, pH-nya juga harusnya sama. Kemudian fisika, ini meliputi pengujian subjektif, pengujian kuantitatif, kemudian nah, ini pengujian subjektif contohnya ya seperti yang kita lakukan itu, ya, melihat penampilan visualnya. Ya, kalau kita melihat apa, ya, organoleptisnya gitu, ya. Penampilan visualnya gimana, warnanya, kemudian baunya, rasanya, ya, konsistensinya, teksturnya, ya, distribusi fasenya dia merata atau enggak, gitu, ya. Atau mungkin kita lebih menyebutnya sebagai homogenitasnya gimana gitu, ya, merata atau enggak. Kemudian kuantitatif, ya, dicek densitasnya, ya, viskositasnya. Kalau densitas itu bijinya, viskositas kekentalannya, ukuran partikelnya, daya sebarnya, daya lekatnya. Nah, itu pengujian secara fisik. Nah, kemudian pengujian stabilitas, ya, pengujian stabilitas itu merupakan uji yang rutin dilakukan pada zat aktif dan produk, ya. Digunakan untuk menentukan tipe degradasi setelah penyimpanan jangka panjang. Nah, jadi setelah obat itu dia jadi kan apa namanya, tetap kita awasi, ya, jadi obat itu tetap kita awasi dalam peredarannya, ya. Kalau tadi kan begitu jadi kita cek subjektif, kemudian
dicek kuantitas, kemudian kalau cek stabilitas ini adalah cek kestabilan produk ketika dia setelah dibuat sampai digunakan oleh konsumen ya. Nah, tentu kan ketika dia dibuat di pabrik sampai digunakan oleh konsumen kan jangka panjang ya. Dia nanti akan di apotek dulu, kemudian di toko dulu, atau kemudian di rumah sampai bertahun-tahun lamanya. Nah, ini perlu kita lakukan, kita menyisakan contoh pertinggal ya. Jadi ada produk yang ditinggal di pabrik ya, untuk nanti akan kita cek stabilitasnya. Ya, bagaimana stabilitasnya kalau dia disimpan sesuai dengan aturan penyimpanan. Nah, biasanya ini untuk digunakan untuk menentukan umur produk dan waktu kadaluarsa. Ya, untuk menentukan umur produk dan waktu kadaluarsa. Nah, kalau akan menentukan umur produk dan waktu kadaluarsa itu kan tidak bisa kita tunggu terus gitu ya. Ya itu boleh ya ditunggu terus. Oh, ketika dibuat tahun 2017, ternyata di tahun 2020 dia sudah mulai terjadi perubahan fisik. Nah, tapi itu kan lama gitu ya. Maka kemudian mosok obat itu kita pengamatannya seperti itu. Nah, berarti nanti repot juga kalau nanti di obat itu sudah di masyarakat seperti apa gitu ya. Maka dilakukan uji stabilitas yang dipercepat gitu ya. Nah, untuk melihat stabilitas produk tapi dalam jangka waktu yang cepat gitu. Tapi dari melihat jangka waktu yang cepat itu nanti kemudian bisa diperkirakan umur simpannya kalau dia disimpan pada suhu normal itu nanti akan berapa tahun. Itu namanya uji stabilitas dipercepat. Nah, ini dilakukan dengan pemaparan pada kondisi dipercepat terhadap suhu, kelembapan, dan cahaya ya. Jadi pada suhu yang ekstrim gitu ya, pada cahaya yang ekstrim, pada kelembapan yang sangat lembab atau sangat kering, yaitu nanti stabilitasnya seperti apa. Bisa juga dengan sentrifugasi atau shipping test. Kalau ini dia diberi perlakuan fisik yang ekstrim gitu ya. Kenapa harus ada uji ini? Tujuannya untuk menjamin bahwa produk akan stabil pada kondisi pemakaian dan sesuai tujuan penggunaan. Nah, dari uji yang dipercepat tadi akan bisa menggambarkan bagaimana stabilitas produk itu nanti kalau sudah ada di pasaran gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian beberapa evaluasi yang biasa dilakukan pada saat kalian praktikum ya. Ini kalian sudah melakukan semuanya, uji organoleptik misalnya. Ya, kalau di industri itu ujinya tidak hanya seperti ketika kita praktikum ya, ujinya kan tadi macam-macam ya, mulai dari bahan awal kemudian proses sampai produknya jadi, bahkan sampai produk itu dia beredar di pasaran itu selalu dilakukan pengujian. Tapi kalau kamu praktikum itu kan ujinya cuma uji fisik aja ya. Nah, ini yang kamu lakukan adalah uji organoleptik ya. Dilakukan pengamatan terhadap bentuk, tekstur, bau, warna ya. Dari salep atau dari embol gelnya dilihat ya. Kemudian uji kekentalan atau viskositas. Nah, ini untuk sediaan-sediaan cair ya, misalnya membuat emulsi, membuat sirup, membuat lotion. Nah, itu dicek uji kekentalannya atau viskositasnya menggunakan alatnya namanya viskosimeter ya, pada suhu 20 plus minus 0,1 derajat ya. Nah, ini nanti ketemu ya berapa viskositasnya. Kemudian uji homogenitas salep kalian juga sudah melakukannya, dilakukan dengan mengoleskan pada sekeping kaca atau bahan transparan lain, harus menunjukkan susunan yang homogen ya. Kalau tidak homogen, kalau tidak merata ya berarti tidak homogen. Kemudian penetapan pH ya, penetapan pH dilakukan dengan menggunakan pH meter ya, dicek pH-nya. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan produk yang memiliki pH yang sesuai gitu ya. Nah, sesuai dengan apa? Karena produk semi padat itu aplikasinya pada kulit, maka pH-nya ya yang harus sesuai dengan pH kulit ya.
Nah, ini 4,5 sampai 6,5. Nah, kemudian daya lekat. Nah, daya lekat kalian juga sudah melakukannya dengan menempatkan sediaan pada objek gelas, kemudian diberi beban, kemudian dipasang pada alat gitu ya. Nah, sediaan memang harus punya daya lekat ya supaya dia bisa bekerja pada permukaan kulit yang diobati. Nah, kalau menurut beberapa literatur ya, dia minimal 4 detik gitu ya, dapat melekat. Daya lekat sediaan topikal minimal adalah 4 detik. Kemudian daya sebar ya, daya sebar ini untuk melihat kemampuan dari sediaan untuk menyebar ya. Ini berkaitan dengan mudah tidaknya sediaan semi padat tersebut diaplikasikan. Ya kalau dia mudah menyebar, mudah dipakai gitu ya. Kalian sudah mempelajari bagaimana caranya, ya yang jelas dia diberi beban secara berkala sampai diberi beban sampai kapan? Sampai sudah tidak bisa menyebar lagi ya. Sampai dia stabil ya, konstan. Nah, persyaratan daya sebar itu sekitar 5 sampai 7 ya cm. Kemudian stabilitas dipercepat, ini sediaan salep diamati secara organoleptik untuk mengetahui homogenitas warna dan bau setiap minggu selama 8 minggu pada suhu kamar. Nah, ini satu cara ya. Cara lain sediaan diamati secara organoleptik pada kondisi penyimpanan dipercepat, yaitu penyimpanan suhu 5 derajat, kemudian 35 derajat masing-masing selama 12 jam. Sebanyak 10 siklus ya. Jadi ditempatkan di 5 derajat 12 jam, dipindah di 35 derajat 12 jam, dipindah di 5 derajat 12 jam, dipindah di 35 derajat 12 jam, begitu seterusnya sampai 10 siklus. Nah, nanti dicek ya kondisinya seperti apa ya. Diamati ya secara fisik seperti apa. Nah, kemudian uji tipe emulsi. Uji tipe emulsi ini dilakukan dengan metode pengenceran dan juga bisa dilakukan dengan menggunakan zat warna ya. Karena ini terkait dengan teori ya, kalau sebuah emulsi tipe minyak dalam air, maka tentunya dia akan mengikuti sifat air. Kalau diencerkan tentu bisa gitu. Tapi kalau dia emulsinya adalah air dalam minyak, kemudian kamu encerkan dengan air, maka pecahlah dia. Kalau dengan menggunakan metode zat warna, ya jadi tergantung dari zat warnanya. Dia larut di dalam minyak atau larut di dalam air. Kalau dia itu adalah zat warna yang larut di dalam air, seperti methylene blue, kemudian kita tambahkan ke dalam suatu emulsi, kemudian warnanya itu merata, berarti dia tipenya minyak dalam air. Tetapi kalau kita tambahkan ke dalam emulsi, kemudian warna methylene blue-nya menjadi hilang, berarti dia air dalam minyak. Ya. Bisa juga dengan menggunakan pewarna yang lain, tidak harus methylene blue ya. Pewarna yang larut di dalam minyak, ya, yang dipakai misalnya Sudan 3, yaitu bisa juga ya. Kemudian uji daya proteksi salep ini dilakukan dengan diambil sepotong kertas saring, kemudian dibasahi dengan larutan PP ya. Kemudian setelah itu kertas dikeringkan. Dioleskan unguentum pada kertas saring satu muka seperti lazimnya orang menggunakan unguentum, kemudian siapkan kertas saring yang lain dengan pembatas parafin padat yang dilelehkan. Ditempelkan kertas saring yang lebih kecil di atas kertas saring yang lebih besar, kemudian diteteskan area dengan KUH. Diamati timbulnya noda kemerahan pada sebelah kertas yang dibasahi dengan larutan PP. Pada pengujian daya proteksi menggunakan KUH 0,1 normal yang bersifat basa kuat di mana mewakili zat yang dapat mempengaruhi efektivitas kerja salep terhadap kulit ya. Nanti KUH akan bereaksi dengan PP
fenolftalein yang akan membentuk warna merah muda, yang berarti salep tidak mampu memberikan proteksi. Tapi kalau tidak membentuk warna ya berarti dia mampu untuk memberikan proteksi. Nah, seperti itu untuk beberapa pengujian untuk kontrol kualitas bentuk sediaan semi padat. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, silakan nanti kita diskusikan lebih lanjut. Untuk kuliah kali ini saya tutup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.